Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan pada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Untuk acara kelas literasi pada hari ini, kita akan membahas mengenai serba-serbi skripsi maupun pengganti skripsi ya dalam bentuk artikel. Baik itu eh, a- baik itu berupa artikel ini ya, berupa artikel jurnal ataupun kemudian dalam bentuk karya dalam bentuk karya apa ya haki. Jadi karya buatan dari rekan-rekan mahasiswa yang kemudian mendapatkan pengakuan berupa hak cipta. Di sini kita akan berbicara lebih lanjut mengenai apa sih itu eh, apa itu kemudian arsip, kemudian persyaratannya apa aja yang diperlukan, eh, diperlukan dalam upload arsip itu sendiri, dan kemudian bagaimana teknis ya cara mengupload itu sendiri. Mungkin bisa kita mulai nggih Mbak Bilkis nggih. Saya persilakan pada pemateri kali ini yaitu Mbak Bilkis Humairo. Terima kasih Mbak Nur atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya. Pada kesempatan OLC kali ini di bulan pertemuan keempat Februari sebenarnya dilaksanakan pada minggu keempat bulan Februari tanggal 28 Februari karena ada libur awal puasa sehingga mundur menjadi Senin 3 Maret 2025. Semoga di jam-jam rawan ini teman-teman mahasiswa tetap semangat, kita belajar, sharing-sharing. Topik OLC kali ini lulus dengan alternatif pengganti skripsi dan layanan arsip bagi dosen dan mahasiswa. Aturan kelulusan di UMSIDA yang berkaitan dengan tesis, skripsi, TA ada dua jalur. Yang pertama jalur reguler dan yang kedua jalur alternatif pengganti. Jalur reguler itu membuat dan mengupload artikel ilmiah di arsip sebagai syarat yudisium dan di Acopen sebagai syarat wisuda. Semua informasi tentang jalur reguler ditetapkan di SK Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa jalur lulus dengan tesis skripsi tugas akhir tahun 2002. Yang kedua adalah jalur alternatif pengganti. Kegiatan alternatif yang bisa diprogram atau direncanakan. Informasi tentang alternatif pengganti ini ditetapkan di SK Penetapan Kegiatan Alternatif sebagai pengganti tesis skripsi tugas akhir di tahun 2023. Apa apa yang membedakan antara jalur reguler dengan alternatif? Di alternatif itu bisa dilakukan mulai dari semester 5. Diajukan dulu ke Kaprodi untuk penunjukan dosen pembimbing. Yang ketiga, setelah terlaksana, ajukan dokumen ke Prodi untuk dicek oleh validator. Ini saya beri informasi sekilas dulu sebelum kita membedah langsung ke SK tersebut. Alternatif pengganti skripsi. Program S1 ada PKM, program kreativitas mahasiswa, magang kerja industri, karya seni monumental, penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah atau prosiding ilmiah, lomba tingkat nasional atau internasional. Untuk program S2 pasca sarjana, ada dua, karya seni monumental, penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah atau prosiding ilmiah. Jalur reguler atau jalur alternatif menggunakan panduan arsip, yaitu panduan unggah karya tulis ilmiah mahasiswa sebagai syarat yudisium. Kalau sudah alternatif dan terbit di jurnal luar, tidak perlu unggah di Acopen, langsung mengupload bukti terbit di Sapu Jagat sebagai syarat wisuda.
Semua informasi silakan akses di website perpustakaan library.umsida.ac.id. Mari kita bedah satu-satu ya. Berikut ini tampilan website perpustakaan Umsida. Semua informasi tentang yudisium dan wisuda sudah ada di website Umsida. Teman-teman ngeklik dokumen. Ini tadi yang saya katakan tadi, ada SK Pedoman Karya Tulis Ilmiah. Ini untuk jalur reguler, poin nomor 1. Untuk yang SK nomor 2, itu alternatif, kegiatan alternatif pengganti. Di dokumen hukum internal ini adalah SK kumpulan SK-nya. Dan untuk panduan dan tutorial bisa di atas. Ini ada di poin 1, panduan unggah karya tulis ilmiah syarat yudisium, itu untuk arsip. Yang poin 3, panduan terbit pada jurnal Acopen untuk mahasiswa D3 sampai S1 itu untuk sebagai syarat wisuda. Kita bedah satu-satu di SK penetapan kegiatan alternatif. Ini SK-nya masih baru 4 Mei 2023. Kegiatan alternatif sebagai pengganti skripsi tugas akhir, skripsi tesis Umsida. Yang poin 1 untuk S1 tadi PKM, magang kerja industri, karya monumental, artikel ilmiah yang dipublikasikan, lomba tingkat nasional, internasional. Yang kedua, S2, pengganti tugas tesis, karya monumental, penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan. Kegiatan alternatif pada poin 1 ini diakui terhitung mulai dari semester 5 tahun akademik berjalan. Untuk S2 terhitung mulai semester 2 tahun akademik berjalan. Jadi teman-teman mahasiswa eh, jauh-jauh hari dari semester 5 sudah bisa memprogram. Oh, saya ada keinginan lulus tanpa sidang. Bisa menggunakan kegiatan alternatif dimulai dari semester 5. Kegiatan alternatif di disetujui perlu adanya persetujuan dari Kaprodi dan dibimbing oleh dosen pembimbing. Jadi teman-teman mahasiswa itu sering-sering berkonsultasi ke prodi, ke prodi, ke Kaprodi jika ingin menggunakan nanti tugas akhirnya itu sebagai kegiatan alternatif. Nanti itu Kaprodi menunjuk dosen pembimbing. Nanti ada validator, penguji, validasi dokumen kegiatan alternatif tersebut tadi. Mari kita breakdown satu-satu pelaksanaan kegiatan alternatif. Satu untuk S1 ya, untuk S1 1 PKM. Persyaratan ketika teman-teman memilih PKM, program kegiatan mahasiswa, yaitu syaratnya PKM yang lolos didanai Dikti. Yang kedua, yang bisa lolos, yang menjadi ketua, hanya menjadi ketua saja, materi tentang PKM sesuai dengan kompetensi mahasiswa. PKM dibimbing oleh dosen pembimbing dari prodi yang sama. Mahasiswa dibebaskan dari ujian skripsi tugas akhir dan mendapatkan nilai A untuk skripsi tugas akhir.
Untuk luarannya, artikel laporan PKM disesuaikan dengan template artikel ilmiah pada arsip.umsida.ac.id. Jika sudah terbit di jurnal luar Umsida, dapat menggunakan template jurnal tersebut dengan ketentuan menghapus semua informasi nama jurnal, ISSN, URL, dan header maupun footer template dari artikel tersebut mengikuti template dari arsip Umsida dan menambahkan frase footer copyright Umsida. Ini jangan lupa video atau poster, data mentah, bukti terbit, berita acara ujian, hasil cek kesamaan, lembar pengesahan, salin dia. Untuk yang kedua, magang industri. Persyaratannya, mahasiswa mengikuti magang sesuai dengan bidang ilmunya. Mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing. Hasil magang disusun dalam laporan akhir dengan mengambil topik tertentu sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Luaran wajib berupa haki, bisa hak cipta. Ketika mahasiswa memilih magang industri, mahasiswa dibebaskan dari ujian dan mendapatkan nilai A. Untuk luaran, A1 ada artikel, sama seperti yang di atas, sama seperti yang di PKM, laporannya disesuaikan dengan template di arsip. Jika sudah terbit di luar Umsida, menghapus informasi-informasi tentang jurnal ISN yang sama, menambah footer artikel, copyright, video poster, data mentah, bukti terbit, sertifikat haki, berita acara ujian, dokumen diganti dengan sertifikat haki, dan sertifikat magang industri. Ini yang membedakan magang industri dengan PKM. Hasil cek kesamaan, lembar pengesahan, salin dia. Diunggah pada arsip.umsida.ac.id. Yang ketiga, karya monumental. Persyaratannya, mahasiswa menghasilkan sebuah karya monumental. Ini ada keterangan sebagaimana dijelaskan pada angka 9 lampiran SK Rektor. Ini nanti perlu dibaca. Apa aja yang disebut dengan karya monumental. Yang kedua, mahasiswa dibimbing oleh dosen. Mahasiswa menyusun video atau gambar yang berisi tentang deskripsi karya monumental. Artikel tersebut wajib terbit pada jurnal terindeks Garuda. Ini yang membedakan karya monumental ini harus jurnal terbit terindeks Garuda. Hasil karya mahasiswa wajib memperoleh haki, hak cipta, desain industri, DTLST, rahasia dagang, paten, atau PVT. Mahasiswa dibebaskan dari ujian dan mendapatkan nilai A untuk skripsi atau tugas akhir. Apa aja yang perlu disiapkan jika mahasiswa memilih karya monumental? Artikel bisa berupa video atau gambar, tetap berdasarkan template pada arsip.umsida.ac.id. Sama jika sudah terbit di luar, ada perlu informasi-informasi yang perlu dihapus. Footer, header, ISSN, nama jurnal, dan menambahkan frase tadi sama seperti yang di atas. Video poster yang dari karya yang didaftarkan haki, data mentah, bukti terbit video, LOA dari email atau screenshot terbitan atau dashboard OJS
sudah production. Ini yang membedakan itu nanti bukti terbitnya. Berita acara ujian, dokumen ini diganti dengan sertifikat Haki, hasil cek kesamaan, lembar pengesahan sama, salin dia juga sama. Yang ketiga sudah ya, yang keempat penulisan artikel ilmiah, strata 1. Artikel ditulis oleh mahasiswa dan dosen pembimbing skripsi yang ditentukan oleh prodi melalui surat tugas. Mahasiswa merupakan penulis pertama di artikel. Artikel merupakan hasil kajian antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Artikel wajib mencantumkan nama dosen pembimbing. Dalam artikel boleh ditambahkan nama lain dari internal atau eksternal UNSIDA yang memiliki sumbangsi terhadap penulisan artikel. Mungkin ada penambahan dari penulis ketiga, penulis keempat. Artikel dibimbing oleh dosen pembimbing. Ini pembedanya adalah pada poin nomor 5. Artikel dipublikasikan pada jurnal terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 4, jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus WOS yang diterbitkan oleh jurnal di luar UNSIDA, proceeding internasional ber-ISSN yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi yang akan disubmit ke WOS atau Scopus, proceeding internasional terindeks Garuda atau Google Scholar yang diterbitkan oleh penerbit di luar UNSIDA, proceeding nasional ber-ISSN terindeks Garuda. Jadi mahasiswa ketika memilih alternatif artikel ilmiah, nanti itu didiskusikan sama dosen pembimbing. Nanti mau dipublikasikan di mana, di Sinta atau di Garuda, Google Scholar gitu. Pada poin nomor 6, untuk jurnal dibuktikan dengan dokumen berupa LOA, letter of accepted, dari email atau screenshot terbitan. Untuk proceeding dibuktikan dengan screenshot terbitan, tampilan artikel pada web penerbit. Eh, apa pembedanya artikel dipublikasikan di mana itu nanti akan berpengaruh pada nilai untuk skripsi atau tugas akhir. Jika artikel tersebut huruf D pada angka 5 huruf D, proceeding nasional ber-ISSN terindeks Garuda, maka mendapatkan nilai B. Jika artikel pada angka 5 huruf C terindeks Garuda atau Google Scholar mendapatkan nilai B+. Jika pada angka 5 huruf A dan B yang mana terindeks Sinta 1, 2, 3, 4 proceeding, maka mendapatkan tugas akhir nilai A. Apa aja yang perlu disiapkan? Luarannya adalah artikel ilmiah berdasarkan template pada arsip. Jika sudah terbit di jurnal luar UNSIDA dapat menggunakan sama seperti yang di atas, menghapus semua informasi nama jurnal dan lain-lain. ISSN, URL, header, footer, menambahkan frase copyright UNSIDA. Video atau poster perlu disiapkan, data mentah, bukti terbit ini yang membedakan adalah bukti terbit. Bukti terbit, artikel ilmiah, LOA dari email atau screenshot terbitan. Yang kelima, berita acara ujian diganti dengan screenshot bukti Sinta 1 atau 2 atau bereputasi internasional jurnal. Hasil cek kesamaan, lembar pengesahan. Salin dia. Untuk yang terakhir adalah lomba tingkat nasional dan internasional yang sesuai dengan keilmuan
Persyaratan. Poin 1, mahasiswa menjuarai juara. Kategori juara diserahkan kepada program studi. Perlombaan tingkat nasional atau internasional sesuai dengan bidang keilmuan. Perlombaan diikuti secara berkelompok atau individu. Perlombaan yang diikuti secara berkelompok wajib memiliki deskripsi karya yang jelas bagi masing-masing anggotanya yang termuat dalam artikel ilmiah, video artikel atau gambar artikel. Jadi ketika sudah memilih lomba tingkat nasional, dijelaskan, oh ini ketua tugasnya apa, anggota 1 tugasnya deskripsi karyanya bagaimana, masing-masing anggota tugasnya apa. Poin keempat, mahasiswa mengikuti perlombaan yang dibimbing oleh dosen pembimbing. Yang kelima, mahasiswa menyusun artikel, video artikel atau gambar artikel yang berisi tentang deskripsi karya yang dihasilkan sebelum, saat, dan pasca perlombaan. Artikel hasil lomba disusun secara perorangan. Masing-masing per orang membuat artikel hasil lomba. Yang keenam, artikel tersebut wajib terbit pada terindeks Garuda. Mahasiswa dibebaskan dari ujian dan mendapatkan nilai A untuk skripsi atau tugas akhirnya. Untuk luarannya, membuat artikel, video artikel, gambar artikel berdasarkan template arsip.umsida.ac.id. Sama seperti yang di atas-atas, jika sudah terbit di jurnal luar Umsida dapat menggunakan template dengan menghapus tadi semua footer, header, nama jurnal, URL, dan menambahkan copyright, video poster, data mentah, bukti LOA, bukti terbit artikel ilmiah atau video artikel, atau gambar artikel, berupa LOA dari email atau screenshot terbitan, atau dashboard OJS sudah production. Berita acara ujian diganti dengan laporan hasil lomba dan bukti kemenangan tersebut. Ini yang membedakan ada di poin nomor 5. Ya, Bu. Hasil cek kesamaan, lembar pengesahan, salindia. Untuk S1 sudah ya, ada tadi sudah semua, ada 5 syarat tadi. Ada PKM, ada magang industri, karya monumental, penulisan artikel, dan lomba. Untuk yang kedua adalah untuk mahasiswa pasca sarjana S2. Tadi ada ada dua kegiatan. Jika memilih kegiatan alternatif, yaitu karya monumental. Mari kita bedah untuk yang S2. Mahasiswa menghasilkan sebuah karya monumental. Untuk spesifik apa aja karya monumental itu nanti ada dijelaskan pada angka 9 lampiran SK Rektor. Rektor ini di bawah, nanti teman-teman bisa membaca. Mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing. Mahasiswa menyusun video atau gambar artikel yang berisi tentang deskripsi karya monumental. Artikel wajib diterbitkan. Ini pembedanya adalah pada jurnal internasional terindeks Copernicus atau DOAJ. Hasil karya mahasiswa wajib memperoleh haki selain dari hak cipta. Dan mahasiswa ketika memilih karya monumental mendapatkan nilai A dan dibebaskan dari ujian.
apa aja luaran yang perlu disiapkan mahasiswa S2, yaitu video, artikel, atau gambar berdasarkan template pada arsip. Nanti kita bedah lagi di akan penjelasan tentang arsip. Sama, jika sudah terbit di jurnal luar, dapat menggunakan template, menghapus semua informasi tadi, header, footer, nama jurnal, ISSN, URL, menambahkan frase copyright, jangan lupa, video poster, video presentasi atau poster presentasi dari karya yang didaftarkan Haki, data mentah, bukti terbit video atau gambar dari LOA yang membedakan bukti terbit, berita acara, dokumen ini diganti dengan sertifikat Haki, hasil cek kesamaan plagiasi, lembar pengesahan, nanti lembar pengesahan ada panduan, ada di arsip.umsida.ac.id, Salindia, atau PowerPoint. Untuk yang kedua, penulisan artikel ilmiah terbit untuk S2. Persyaratan artikel ditulis mahasiswa dan dosen pembimbing tesis yang ditentukan oleh prodi melalui surat tugas. Mahasiswa sebagai penulis pertama. Artikel merupakan hasil kajian antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Artikel wajib mencantumkan nama dosen pembimbing. Dalam artikel boleh ditambahkan mungkin tadi sama seperti yang S1, ada penulis sumbangsi dari internal maupun eksternal Umsida. Penulisan dibimbing oleh dosen pembimbing sebidang ilmu. Ini ada persyaratan artikel, kalau di S1 dipublikasikan pada jurnal terakreditasi 123 Sinta 1234, jika di S2 terakreditasi minimal Sinta 2, atau proceeding yang akan diproses ke Scopus atau WOS dengan bukti dokumen berupa LOA. Mahasiswa yang artikelnya dipublikasikan pada Sinta 2 atau proceeding internasional yang akan diproses ke Scopus dibebaskan dari sidang tesis dan mendapatkan nilai B+ untuk tesis. Untuk pada mahasiswa yang dipublikasikan di Sinta 1, atau jurnal bereputasi internasional, Scopus atau WOS, maka mendapatkan nilai A. Apa aja yang perlu disiapkan mahasiswa pasca sarjana, yaitu artikel ilmiah berdasarkan sama template arsip.umsida.ac.id. Jika sudah terbit, dapat menggunakan template jurnal lain, menghapus semua informasi, nama jurnal, ISSN, menambahkan copyright, video poster, data mentah artikel, bukti terbit artikel ilmiah, LOA, berita acara ujian diganti dengan screenshot bukti ini Sinta 2 atau Sinta 1, atau bereputasi internasional jurnal, hasil cek kesamaan, lembar pengesahan, Salindia. Ini tadi kan ada untuk apa aja jenis-jenis karya monumental pada poin 9. Ini bisa dibaca apa aja sama mahasiswa. Silakan dibaca. Ini perlombaan tingkat nasional. Perlombaan tingkat nasional itu minimal diikuti peserta 5 provinsi. Perlombaan tingkat internasional minimal dari 2 negara. Semua ini contoh hak cipta. Di SK sudah dijelaskan lengkap, detail
mahasiswa bisa membaca ulang. Ini contoh hak cipta, contoh paten, contoh desain industri, contoh desain industri, sama desain industri, contoh paten. Ini contoh bukti screenshot terbit artikel ilmiah. Tadi yang ini bukti LOA atau dashboard jurnal. Ini nanti yang diupload. Ini yang dari dashboard jurnal. Ini contoh screenshot LOA dari email. Contoh screenshot dashboard production. Ini ada keterangan production. Contoh bukti terakreditasi Sinta. Ini Sinta 2 contohnya. Contoh bukti bereputasi internasional jurnal. Source detail. Contoh bukti screenshot proceeding internasional akan disubmit ke Scopus atau WOS. Contoh bukti screenshot proceeding internasional akan disubmit ke Scopus atau WOS. Ini contoh bukti sertifikat hak cipta, HAKI. Di HAKI ini ada di pencipta ini ada nama mahasiswa, ada nama dosen pembimbing. Jadi mahasiswa ketika sudah memilih untuk kegiatan alternatif, sering-sering berkonsultasi ke prodi atau kaprodi, mau jenis kegiatan apa yang akan dipilih. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang arsip. Penjelasan arsip. Ini saya jelaskan sekilas, nanti kita bedah lagi langsung ke website ya, websitenya arsip. Penjelasan arsip. Alur proses sesuai SK Rektor. Preprint server. Jadi mahasiswa menyiapkan apa aja syarat-syarat yang disiapkan syarat yudisium. Tadi ada unggah artikel ilmiah, data, salindia, video, poster, dokumen pengesahan, dokumen pembimbingan, berita acara ujian untuk penyimpanan data. Ada di arsip.umsida.ac.id syarat yudisium. Ketika mahasiswa sudah melengkapi syarat yudisium, mahasiswa dapat membuka sabu jagat dengan klik daftar yudisium pada platform sabu jagat. Mahasiswa belum selesai, mahasiswa melengkapi syarat wisuda. Pemenuhan syarat lulus sesuai standar nasional dikti. 1. Submit atau terbit keluaran sesuai standar nasional dikti. S1 jurnal ilmiah terindeks Garuda. Jika submit maka yang submit adalah dosen. Jika belum submit atau terbit dimanapun, dapat submit dan terbit di acopen.umsida.ac.id sebagai syarat wisuda. File yang disiapkan sebagai syarat yudisium ada data mentah, artikel praterbit, hasil cek kesamaan, lembar pengesahan, video poster, salindia, dokumen bimbingan. Ketika mahasiswa memilih reguler, ada tujuh syarat yang perlu dilengkapi. Dan ketika mahasiswa memilih alternatif, menambah
menambah satu bukti terbit. Ini ini adalah tampilan beranda arsip arsip.umsida.id. Di sini ada tutorial, submission dokumen. Apa aja sih kesalahan mahasiswa terbanyak? Satu, poster tidak sesuai dengan template 85%. Dua, artikel tidak sesuai template header dan footer 10%. Yang ketiga, PPT atau salindia PowerPoint tidak sesuai template 3%. Yang keempat, lembar pengesahan ada yang belum ditandatangani 1%. Yang kelima, raw data tidak berformat zip 1%. Poster, upload ke Google Drive langsung filenya tanpa folder. Jangan lupa di setting anyone have link can view. Di sebelah ini ada template dari poster. Jangan lupa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, logo, dan yang di bawah ini nama mahasiswa, nama dosen pembimbing, dan email dosen pembimbing. Yang selanjutnya, artikel para terbit, header. Header, ada halaman dan garis. Ini page 1, ada garis. Footer, ada copyright ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan lisensi. Ini yang di bawah sendiri. Email penulis korespondensi ke email dosen pembimbing. Untuk email, memakai email dosen pembimbing. Jadi mahasiswa ketika konsul sudah bisa langsung menerapkan template artikel praterbit tersebut. Yang ini adalah contoh poster. Ini poster hasil karya mahasiswa. Perpustakaan Umsida dalam apa? Perpustakaan Umsida mempunyai niat melakukan penyebaran informasi, semua informasi tentang tugas akhir dilakukan diseminasi penyebaran informasi baik melalui IG ketika mahasiswa membuat poster mahasiswa akan diupload di IG. Ini IG-nya Perpustakaan Umsida. Jangan lupa di follow, di like, jangan lupa. Untuk yang video, Perpustakaan Umsida penyebaran informasinya melalui YouTube @Umsida Library. Ini ketika mahasiswa memilih video. Jangan lupa di subscribe dan di like. Arsip. Ini tampilan beranda contoh mahasiswa yang sudah production, yang sudah publish. Ini ada judul bahasa Inggris, judul bahasa Indonesia, penulis mahasiswa, nama penulis mahasiswa, dosen, nama dosen pembimbing. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada bukti terbit. Ini mengambil kegiatan alternatif. Oh, ini tambahan saja untuk syarat wisuda, bukti terbit, jurnal, luaran mahasiswa Umsida bisa di IC Open, bisa di jurnal luar, ada IJIS, sesuai dengan prodi masing-masing. Ini bukti submit.
Submit dilakukan oleh dosen melalui email dosen. Jurnal tujuan adalah jurnal luar Unsida. Dosen sebagai penulis korespondensi. Jadi bukti submit ini ketika apa yang submit nanti itu dosen pembimbing. Apabila nanti ketika dari jurnal luar apa meng-ACC-nya lama, jadi nanti tanggung jawabnya dosen pembimbing untuk melanjutkan upload ke jurnal luar. Kewajiban mahasiswa sudah selesai, mahasiswa bisa mengupload bukti submit untuk lalu diupload di Sapu Jagat sebagai syarat wisuda. UNI online, mahasiswa bisa melihat di Linktree. Linktree Perpus Unsida ada di website di pojok bagian bawah. Perpustakaan Unsida sudah memberikan pelayanan yang maksimal. Ada layanan arsip dan layanan acopen dan validasi publikasi. Ini ada konsultasi online melalui Zoom di hari kerja jam 9 sampai jam 11, jam 1 sampai jam 3 sore. Ada tutorialnya, ada kumpulan video, ada koleksi-koleksi. Sama di Acopen juga sama untuk konsultasi online sore 6:30 sampai 8:30 di hari kerja, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu kita perpustakaan tutup, libur. Sama ada kumpulan video, tutorial unggah, syarat wisuda, jurnal Akademia Open. Mari kita buka layanan arsip. Ini adalah tampilan beranda arsip. Mahasiswa untuk apa? Mahasiswa yang ingin tahu gimana sih lembar pengesahan bisa langsung mengeklik ini. Contoh artikel yang sudah terpublish, lembar pengesahannya bagaimana, video atau poster ini. Mahasiswa fokus pada submission dokumen, tutorial, dan ORCID ID list. Ini apa? Kami sudah menyediakan tutorial, panduan unggah, ini pendahuluan, ya apa arsip ini sebagai syarat yudisium, dokumen template ada di link ini atau bisa diklik pada link ini, ada gambar, ketika ada gambar, penamaannya diberi gambar 1, gambar 2, masukkan gambar-gambar pada poin 5 di folder data mentah. Data mentah pendukung artikel wajib dimasukkan dalam satu folder dan dikompres dalam bentuk zip. Ini yang sering lupa, bukan RAR tapi zip. Apa aja sih data mentah itu? Data mentah itu pendukung artikel ilmiah wajib dimasukkan pendukung artikel ilmiah bisa berisi Excel, gambar, transkrip wawancara atau file potongan berita, karya sastra, peraturan, putusan, kebijakan yang dianalisis, atau bisa disebut sebagai lampiran. Ini artikel mencantumkan nama lengkap mahasiswa sebagai penulis pertama dan dosen pembimbing sebagai penulis kedua. Video atau poster wajib diupload di Google Drive. Di Google Drive peraturan
dapat dilihat dan siapapun memiliki tautan. Bagi yang alternatif ini harus disesuaikan dengan SK tadi tahun 2023. Bagi yang melalui jalur di luar SK, ini tadi kan pembedanya tadi kan yang reguler sama alternatif. Jika reguler ada 7 yang perlu disiapkan, 7 file, sedangkan alternatif ada penambahan 1 bukti terbit sehingga jumlahnya 8. Bagi yang melalui jalur di luar dari SK rektor tersebut normal atau reguler, maka tidak wajib menyertakan bukti terbit saat melakukan unggah karya tulis ilmiah di arsip.umsida.ac.id. Di sini sudah ditutorialkan tahapan bagaimana ketika register, login, ketika pengisian data-data juga jangan lupa menggunakan title case. Apa itu title case? Title case adalah tiap huruf pertama setiap kata dibuat kapital. Contohnya universitas, U-nya besar, Muhammadiyah, M-nya besar, Sidoarjo, S-nya besar. Nanti login, mengunggah. Ketika mengunggah ini ada step 1, start harus diisi. Ini sudah jelas informasinya. Ini contoh gambar. Yang kedua, upload submission. Ini jadi apa? Sebelum upload itu, menurut saya sih harus melengkapi apa berkas-berkasnya harus disiapkan terlebih dahulu. Jadi jangan membuat akun dulu baru disiapkan satu-satu berkasnya. Jadi menurut saya sih berkasnya disiapkan terlebih dahulu. Tadi ada yang 7 untuk yang reguler, untuk yang pengganti ada 8. Ini ada lembar pengesahan, tadi salin dia, dokumen pembimbingan dan berita acara, ini data mentah dalam bentuk zip, video poster. Ini jangan lupa centang pada this galley will be available at a spirit website, artikel ilmiah, hasil cek plagiasi. Step tadi, step 3, enter metadata. Diisi, ini sudah ada. Disesuaikan dengan ini langkah-langkahnya. Dan step 4 adalah konfirmasi, step 5. Dan yang terakhir adalah validasi. Ini ada di tutorial, ini ORCID ID list. Ini nanti ada mengisi identitas tentang ORCID ID list dosen. Nanti bisa dilihat di menu ini, ORCID ID list. Ini lagi apa? Loading sepertinya. Berikutnya adalah submission dokumen. Di submission dokumen ini berisi tentang template. Template-template yang harus diikuti semua mahasiswa UMSIDA. Mahasiswa ini ada template salin dia, template PowerPoint. Ini jangan lupa diikuti sesuai dengan template, arahan. Ini poster. Tadi ada logo UMSIDA. Dan yang di bawah ini sering lupa. Nama mahasiswa, nama dosen pembimbing, email dosen pembimbing. Dalam pembuatan poster, mahasiswa bisa memakai
aplikasi Canva atau Pic-to-Chart untuk memudahkan dalam pembuatan poster. Ini template karya tulis ilmiah. Ini template artikelnya tadi. Ini jangan lupa ini judul bahasa Inggris. Dan di bawahnya judul bahasa Indonesia dengan adanya tutup buka, tutup kurung. Copyright jangan lupa. Untuk referensi IEEE berupa angka-angka seperti ini. Dan jangan lupa conflict of interest statement. Ini bisa dibaca standar penulisan karya tulis ilmiah. Bisa dibaca di sini. Ini sampul dan lembar pengesahan. Ini sampul diisi judul bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nama mahasiswa dengan gelar NIM, dosen pembimbing dengan gelar dosen penguji, lembar pengesahan, daftar isi, surat pernyataan publikasi. Ini mau diserahkan bertanggung di jurnal luar atau di Acopen. Jika memilih di Acopen, di Umsida dengan menyerahkan tanggung jawab mencentang yang bawah. Jika di jurnal luar, mencentang yang atas. Oh, dicentang. Ini jangan lupa diisi juga pernyataan karya tulis ilmiah sebagai hak cipta. Ini panduan sama seperti yang tadi. Ini ORCID ID tadi sudah muncul. Ini tampilan beranda. Kita lihat satu contoh yang atas, lembar pengesahan, kita buka. Ini disampul, tanda tangan, dilengkapi, daftar isi, semuanya berkas-berkasnya dilengkapi. Kita lihat ini video atau poster. Oh, mahasiswa membuat poster. Ini harusnya ada di bawah. Identitas raw data sudah berbentuk zip. Apa benar? Sudah, Bu Nur. Apa benar? Oke, Mbak Bilkis. Mbak Lila. Oke, ada pertanyaan mungkin dari rekan-rekan semua mengenai materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada kali ini. Mungkin ada beberapa catatan yang bisa saya tambahi ya. Jadi seringkali mahasiswa-mahasiswa kita itu memang kemudian apa nih, seringkali melakukan kesalahan, entah itu pada proses digelisnya atau bahkan waktu ketika di awal ya, terutama di list ini kok kontributor, list kontributor itu biasanya kesalahan udah memasukkan email. Jadi email yang dimasukkan itu sebenarnya bukan email pribadi dari masing-masing, apa dari rekan mahasiswa semua, tapi kemudian email yang memang diperuntukkan yang sudah disiapkan oleh universitas, yaitu biasanya menggunakan dengan NIM, kemudian @umsida.ic.id, begitu, atau nim@mhs.umsida.ic.id, begitu.
Ya, sedangkan kesalahan pada GLIS, baik itu pada artikel, biasanya kemudian mungkin banyak yang ini nggih, tidak membuka template. Jadi kemudian seringkali apa tidak update mengenai template yang harus dipakai, baik itu template pada poster, pada artikel maupun kemudian nomor pengesahan. Seringkali itu yang saya jumpai. Ada pertanyaan mungkin yang bisa diutarakan buat teman-teman mahasiswa yang berkaitan dengan masalah aktif kali ini. Terus kemudian ini nggih, kita juga ingin meluruskan persepsi kembali mengenai artikel pengganti skripsi. Jadi pada dasarnya mahasiswa yang melakukan pengganti skripsi dalam bentuk haki pun berupa karya ini berupa produk gitu ya, berupa karya bukan karya ilmiah tapi berupa produk, itu tetap diharuskan untuk ini apa untuk menjelaskan dari produknya tersebut dalam bentuk tulisan, ya kemudian itu dimuat di Akopen. Jadi tetap di situ dituliskan latar belakang, kenapa kemudian produk ini dibuat, kemudian mungkin ada landasan dari pembuatan produk ini, dan kemudian penjelasan dan berikutnya. Jadi tetap ya, buat teman-teman mahasiswa sekalian bahwa kemudian untuk teman-teman yang membuat ini berupa produk karya berupa baik itu produk dalam bentuk fisik maupun mungkin itu sebuah software, itu tetap diharuskan tetap menulis. Jadi kewajiban menulis itu tidak otomatis terhapuskan. Tapi seperti apa karya tulisnya, yaitu tadi Anda menjelaskan mengenai produk itu sendiri. Jadi kalau software itu software apa fungsinya, dia kegunaannya apa, kemudian latar belakang Anda membuat software ini apa gitu, itu bisa dijelaskan di situ. Begitu nih Mbak ya, yang bisa saya tambahkan. Karena kemarin itu pengalaman saya, jadi ada beberapa teman mahasiswa tidak paham bahwa ketika dia membuat karya haki itu kemudian otomatis akan mengukurkan kewajibannya untuk menulis karya tulisan begitu. Terima kasih Bu Nur Nggih, sama-sama. atas tambahannya. Nggih, sama-sama. Teman-teman silakan. Saya kasih waktu paling enggak 30 menit ini, kita masih cukup ada banyak waktu, sekitar 30 menit sebelum kemudian materi mengenai arsip nggih dan alternatif pengganti skripsi ini kemudian kita tutup. Sepertinya pesertanya pada itu Pak Nur, angkatan tahun 2024 tahun kemarin. Oh, mahasiswa baru. Iya, sepertinya. Oke. Seharusnya ini kan yang datang mahasiswa semester akhir ya. Terutama untuk mahasiswa sudah semester 8 ya. Atau paling tidak begitu, masuk di semester 8. Seharusnya. Jadi untuk mahasiswa untuk masa-masa kritis buat mahasiswa yang akan lulus atau paling enggak semester 6 ya Mbak nggih. Ya. Di tahun depan kalau sudah mau lulus kemudian paham apa yang harus dilakukan. Oke. Kita tunggu 5 menit lagi kah? Atau kita cukupkan sampai di sini? Sudah cukup jelas. Oke. Terima kasih. Sudah cukup jelas nggih Pak, buat teman-teman semua. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa nanti kemudian dilanjut, bisa melalui WA Me atau melalui Zoom, itu juga bisa dilakukan konsultasi by Zoom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tutup nggih Mbak nggih. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh, belum benar. Oh, ada pertanyaan. Oke. Enggak, Sorry. link itunya
Oh, iya, iya, iya. Untuk presensi. Iya, link presensinya benar. Nggih, nggih, nggih. Saya masukkan ngapunten. Bentar nggih. Oke, untuk presensi sudah saya masukkan di kolom chat. Monggo bisa diakses. Saya beri waktu 5 menit nggih. Jadi ada jeda waktu yang bisa Anda pergunakan untuk mengisi presensi materi pada kali ini. Mungkin rekamannya bisa dihentikan dulu, Mbak. Insya Allah sudah selesai kayak ya. Oh ya, baik. Oke.